Oke, Sobat PWR 1.0 channel. Hari ini kita berada di daerah Berabai. Tepatnya di Jalan Trikasuma, Kampung Kadi. Kampung Kadi lah. Nah, Jalan Trikasuma Berabai. Nah, ulun ini kebetulan berada di rumah Bapak Haji Mugeni Usman. Haji Mugeni Usman. Nah, dan beliau ini ya, istilahnya salah satu juriat yang ada di makam di Kampung Kadi ini. Haji Ahmad Akil. Haji Ahmad Akil. Nah, kau lah pengen mengisahkan mengenai riwayat hidup Sidin. Zuriat Ahmad Akil dan keturunannya dan asal muasalnya itu kada bisa dilepas dengan sejarah Kampung Kadi ini. Kenapa Bengkalar apa ini ngarani Kampung Kadi itu kan? Dan dia perkembangan Islam di Berabai. Oh, ada sangkut pautnya lah. Perkembangan Islam. Jadi sejak kerajaan Banjar turun-temurun sampai masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah itu yang di Martapura. Martapura kan kerajaan Banjar ini kan pusatnya di Kayotangi, Martapura kan. Jadi makanya ada jalan Sultan Adam kan, di Banjarmasin itu kan. Jadi beliau melihat perkembangan Berabai ini penduduknya semakin banyak, semakin tumbuh. Karena Berabai itu terletak di tepi sungai yang kada sebesar sungai negara. Sungainya kecil, sungai Berabai yang bermuara di pegunungan Meratus sana. Lalu di sini penduduk semakin lama semakin banyak. Menurut kenyataan, dahulu karena jalan raya, jalan darat itu terbatas. Mungkin jalan setapak aja itu kan. Yang lebih cepat pertumbuhan tuh di tepi-tepi sungai besar, melalui Jukung itu kan. Nah, itu di mana itu Amuntai kan sungainya cukup besar kan. Nah, itu juga Magesari kan. Ya, Magesari. Dulu orang mengaji itu kan negara mengaji agama. Kayak itu. Tapi yang mengaji menuntut ilmu agama itu kan ke negara itu bermukim juga di Berabai, mengaji fikih sifat 20 tauhid, nah itu kan tasawuf. Tapi itu tidak sporadis lah gitu kan, ada teratur, mungkin sekepala, artinya ada guru, ada beberapa murid ya. Kadang klasikal Jawa ini kan, artinya ada guru dengan murid yang banyak lah, atau kelas dan mata pelajaran yang sama. Belum ada waktu itu kan. Lalu ada ini memandang, melihat, karena beliau bijaksana, beliau menetapkan agama Islam sebagai agama kerajaan resmi. Jadi oleh itu pendakwah itu guru-guru agama dikirim ke daerah sungai ini. Di sini daerah Alai kan, pegunungan. Untuk Berabai itu dikirim itu Haji Ahmad Akil. Itu karena Kadi itu cukup banyak, sudah cukup artinya ulama-ulama ada di Martapura, yang ke sini diangkat Haji Ahmad Akil. Kuitan Bian. Ya, belum sampai lah. Itu juri mungkin tahun 1800 berapa ya? 200-an tahun yang lalu itu kan. Supaya ada berjamaah resmi, itu jemaah Jumat teratur, itu kan diatur. Penduduknya mungkin sudah mendekati ratusan itu. Kota Berabai ini dimukimi oleh penduduk yang cukup banyak. Nah, lalu menetap di sini Haji Ahmad Akil itu kan melajari orang dari kampung-kampung itu dipanggil yang lebih intens gitu kan. Kemudian berjamaah dibangun Masjid Jami. Nah, itu Masjid Jami itu belum bernama apa-apa, cuma Jami itu artinya tempat berjamaah dan ada khutbah sudah. Masjid Jami gitu aja lah. Kalau langgar musala itu kan kada kawa dikatakan Masjid Jami, karena setiap tempat sujud itu masjid, ya kan? Dan masjid itu tempat untuk sujud. Tapi yang ada khutbah Jumat itu Masjid Jami katanya. Kita membedakan dengan yang lain seperti langgar dan musala. Sebelum pian teruskan, supaya Sobat PWR 1.0 channel itu memahami,
Yang dimaksud dengan kadi itu apa? Kode itu. Nggih. Kode itu yang memutus permasalahan keagamaan, baik waris hak pembagian harta waris, orang nikah menikahkan orang secara agama Islam, orang rujuk, orang talak apa cerai itu harus secara cara lengkap dan teratur, tercatat. Itu yang namanya kade. Kalau zaman ini ngairnya dulu cuman ada kade. Wah, ini kan pengadilan agama, ada urusan agama. Urusan agama itu urusan KUA, kantor urusan agama. Pengadilan agama lain pulang tugasnya. Iya. Itu orang di situ dari pengadilan agama itu apa pengadilan agama itu pemutusan perceraian, dan KUA atau urusan agama itu pencatatan pernikahan dan mencatatnya nikah di KUA. Kemudian kalau ada pemutusan perceraian itu terjadi talak atau menalak terjadi talaknya perceraian itu tempatnya di pengadilan agama. Nah terus Jarpian tadi setelah dikirim ke beberapa kampung yang ada di Brebes ini, apalagi tadi kelanjutan dari kisah. Jadi Haji Ahmad Akil ini bin Hanifah Abu Naim. Orang tua beliau itu Abu Naim, ibu beliau Hanifah, adalah ke sini untuk urusan agama. Selain beliau ada salah seorang pangeran, atau Pangeran Karmajaya ini untuk urusan kampung, keamanan macam-macam itu kan. Tapi dari pihak pemerintahan lah begitu kan, mewakili raja itu kan. Itu seorang pangeran, Pangeran Karmajaya. Dan Abu Naim ini masalah keagamaan. Nah, itu kan jadi sudah ada itu kan. Jangan menumpuk hanya pada satu orang misalnya kan. Nah, jadi beliau menetap di sini. Masjid dibangun, Masjid Jami yang ada dulu di pinggir sungai sebelah sini yang ada taman kota tuh. Nah, jembatannya masih jembatan darurat kayu, ada gambarnya di Masjid Solaha itu. Tapi mulai kabur sudah. Nah, jadi itu katakanlah awal 1800-an ya. 1800-an itu ya, jadi 200 tahun yang lalu kan. Zaman Datuk Lampayan itulah. Perkiraannya tahun 1800. Sudah ya, Lampayan sudah hidup. Malah ini Juriat ke Datuk Lampayan juga dikirim itu ada hubungannya itu apa Nah, jadi beliau bermukim di sini, meninggal di sini dan dimakamkan di situ. Tadi kan yang kami lewati tadi. Makanya itu Alkah itu kalau ada jelas di kejuriat beliau kada kawa dikuburkan di situ. Nah, terbatas itu kan. Nah, selama Sidin menjabat jadi kadi itu permasalahan-permasalahan apa yang sudah istilahnya itu yang kaum Sidin selesaikan, beliau selesaikan? Kalau naskah tertulis kan kada kami lihat itulah. Tapi kita bisa membayangkan, memprediksi kan, karena ini urusan keagamaan. Misalnya orang hendak perkawinan, datang membawa walinya sendiri, kemudian membawa 2 saksi, ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita. Atau terpenuhi sudah rukun nikah, sudah pernikahan bisa dilaksanakan. Nah, kalau misalkan calon laki-lakinya kedada misalnya pimpininnya aja kan, jadi aneh jadinya. Nah, itu rukun nikah. Orang bercerai, perceraian itu kan supaya jangan liar, itu kan supaya jelas itu di hadapan kade juga. Orang perbagian harta faraid itu artinya harta pusaka yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jadi ada, kalau seorang meninggal punya istri itu kan ahli waris, anak berapa orang ya kan. Nah, itu dalam hukum faraid itu misalnya kalau tidak punya anak berapa hak seorang istri. Nah, kalau anak hanya perempuan aja semuanya atau anak perempuan aja tunggal, itu terbatas dalam ilmu faraid itu. Kadang mau menguasai seluruh harta, ada batas-batasnya. Jadi salah satu kenapa di Brebes ini ada kampung kadi yaitu tadilah. Ya itu. Artinya, dan itu kan rumah peninggalan beliau itu dibangun kemudian oleh cucu beliau, karena cucu beliau itu diantaranya Muhammad Hasan, Hadi Mukhtar itu kan. Iya. Itu kadi-kadi terus tuh. Jadi Belanda datangnya kada mau usik masalah itu.
Nah, company sudah zaman Belanda itu kan artinya masalah pengadilan agama jalan, orang perkawinan secara Islam jalan, ini karena musik, ini masalah politik dan pemerintahan, itu nanti kuasainya. Nah, tapi waktu Sidin datang ke Braba ini apa memang sudah beragama Muslim semua atau Memang ada sudah orang mengaji ke sampai ke negara ada jar kita, ada namanya beberapa tapi belum banyak. Supaya lebih teratur, tapi dulu dikirim tadi jar kayak ajar kita kan yang bernama tadi Ahmad Akhil tadi. Kada maksud ulun masyarakat Braba ini nih. Waktu Sidin datang tuh apakah memang sudah Muslim semua atau belum lah? Belum. Jadi memang mungkin dedengaran saja telah. Orang aja orang belajaran sudah ajarkan dari mulut ke mulut kan. Ya. Nah, siapa kita umpat melihat apa itu belajar sembahyang aja. Nah, kan dahulu. Nah, kalau akhirnya karena dikirim ini kan seorang ulama katakanlah itu Ahmad Akhil ini kan dengan beliau itu sudah berpredikat qadhi, bisa memutus masalah keagamaan, lalu berkembanglah secara teratur dan tercatat kira-kira kita. Jadi Muhammad Akhil nih Sidin bisa mendapatkan gelar qadhi itu memang apakah belajar di mana gitu dah? Beliau ini kan orang Martapura, di Kerajaan Banjar. Di situ gudangnya ulama. Jadi sini belajar di situ lah. Dan bahari itu orang kan selain belajar di Banua, di kampung, di bahari ada ke Mekah, mukim di sana kan. Jadi keturunan beliau terus sampai orang tua kami sendiri ada penguburan di situ Haji Usman Abu Bakar. Lalu beliau meninggal tahun 1971 bulan puasa bulan November 71, jadi sekarang sudah 50 tahunan pas 50 tahun lah. Orang tua saya itu kan meninggal. Oh, jadi Muhammad Akhil tadi itu kaibian yang ke atas di atas beberapa tingkatan. Oh, pedatuan tuh lah, jauh pedatuan. Beberapa tingkatan kan. Lalu Sidin oleh aku masih hanya tahun berapa tadi itu tahun 71 itu aku masih sangat remaja lah, sangat muda tuh. Jadi orang-orang tua memarina aku kita kuburakan di situ Batatai Dato Akhil tadi. Bepasan lah. Orang tua ini yang nama marinaan oleh kota tadi kan, sepupu Sidin. Dan akhirnya dikubahi bersama-sama Wan Padatuan itu. Jadi monumental. Kemudian di situ Ikam akan melihat itu ada bendera merah putih itu. Yang pejuang. Nah itu sejarahnya lagi itu. Apakah memang Sidin itu pejuang di Jadi yang Braba? diberi pejuang itu kan bapakku itu Haji Usman bin Haji Abu Bakar. Sidin berjuang dengan dakwah bukan dengan senjata. Nah, Belanda datang, Jepang kalah kan, Belanda kembali ke sini. Itu terjemahan kita perang revolusi katanya sampai penyerahan kedaulatan. Sebelum Jepang sekalipun sudah berdakwah melalui membaca aja orang bahari di Masjid Solahani. Nah, jadi itu saban malam Sabtu bahari itu orang membaca itu penerangan ceramah agama itu hanya malam Sabtu karena hari pasar hari Sabtu berapa itu. Jadi orang tuh mengutamakan malam Sabtu kegiatan apa itu kalau agamaan tuh orang tak kumpul rupanya. Jadi otomatis kalau menyebarkan agama karena hari pasar hari Sabtu tuh. Nah, itu aneh karena ini kan berapa dekade itu kan ini kan dihitung. Nah jadi Sidin ini berdakwah. Sidin kita tuh jangan mau dijajah Belanda. Belanda tuh kafirnya Harbi pulang. Ya kafir ada Zimi kan ada Harbi. Harbi itu artinya secara politik mengekang kita, kada boleh kita ini, kada boleh itu. Nah, ini menguasai negara kita, kekayaan negara kita dikurasnya. Nah itu kan dirampoknya. Akhirnya Sidin ini dilaporkan oleh
orang kita juga nang nyar mata balta Iya, Belanda. pengkhianat lah. Nah, pengkhianat. Itu ada tukang hasut. Nah, itu membaca malam tadi, malam Sabtu di masjid. Umpat juga mendengar kira-kira, tapi kayaknya mencatatnya lapornya ke tangsi Belanda situ. Nah, itu kan pimpinan berapa ini seorang kontrolor kan. Tingkatnya tuh di atas camat itu kontrolor itu. Kontrolor lah. Nah, akhirnya ditangkap jadi dengan tahanan politik, statusnya bukan kriminal. Nah, di penjara Belanda. Abah Pian nih tadi. Ya, tangkap aja. Lalu ada orang tahanan politik itu ada berapa hukumannya, berapa tahun, berapa bulan kan. Iya. Akhirnya yang pertama ditahan itu Sidin di dalam penjara itu berdakwah pulang. Dia dilajari orang Sidin berdakwah itu belajar orang sembahyangnya banyak kenangan. Di dalam nakal-nakal apa itu kan. Iya, di dalam penjara tadi. Copet apa Tuhan. Dilajari Sidin sembahyang. Dia mah tauhid, ada na insaf, ada na kebanyakan banyak insaf. Nah, jadi di antara yang insaf itu lah berkisah dia kok. Ajin meninggalnya malah 5 tahun yang lalu. Anu kayaknya. Oh, berdapetin lah. Aku bahari aja bambung banget jadi berapa ini jar. Tahu sembahyang apa kada jar. Ada kan? Aku terus di penjara aja. Umpat belajar, abah ikan belajari, nyata aku bisa sembahyang ya. Lagi muda ya. Nah, jadi itu Pak. Jadi Kampung Kadi ini disebut Kampung Kadi itu mulai tahun zaman penjajahan itu sudah lah. Sebelum penjajahan, sebelum merdeka kita sudah Kampung Kadi. Karena anak cucu Datuk Akhil itu kan Muhammad Hasan, ada mufti jabatannya, kemudian Haji Muhtar. Di sini menetap dan rumahnya masih ada. Rumah panggung itu. Antara Kadi dengan Mufti itu ada perbedaan lah. Iya, lain. Ada sedikit beda. Kalau Kadi apa, kalau Mufti apa? Nah, Kadi itu diangkat oleh masyarakat. Mufti itu lebih mendekati ke pemerintahan. Oh. Nah, lebih dekat dengan pemerintah. Jadi Mufti itu diangkat oleh pemerintahan. Kalau Kadi diangkat oleh Umat. masyarakat atau umat. Jadi itu sedikit sejarah mengenai Kampung Kadi yang ada di Berabai. Nah, jadi dulu itu kan karena terkait dengan orang tua kami tadi kan sedang baca ramah orang bahari nyaman membaca di masjid atau di langgar kan. Jadi kita wajib merdeka tuh. Apalagi di Jakarta sudah kedengaran berita orang proklamasi kan. Bujur pang sudah beberapa bulan ya tahu kan. Sidin punya Inisiatif. koneksi di Banjar, banyak sahabat di Banjar, Martapura, ada bapak kami itu kan kawan, kemudian di Kandangan, di Rantauan, di Muntah. Jadi di Berabai ini Sidin yang aktif dia mencari kawan yang mengikuti perkembangan bangsa kita tuh. Jadi Sidin kita wajib merdeka tuh. Ya, sampai ditahan orang dari Sidin. Akhirnya kita apa? Melakukan apa Sidin dibebaskan dengan catatan ini. Jangan lagi membaca, tetap Sidin membaca. Nah itu kan artinya masih ada. Nah ini di internir ke Banjarmasin Sidin penjara di Teluk Dalam Nenggana tuh. Ya, paling besar kan di Kalsel itu di Banjarmasin itu kan di Teluk Dalam tuh. Mungkin ini kan tahu dari wilayahnya kan. Penjara atau dalam tuh paling ganal dahulu kan. Kelasnya penjara apa ngarannya. Nah, jadi di situ bertemu lawan seorang sama-sama pejuang tapi lain latar belakang. Orang Batak ya. Batak lah. Dokter Diapari, orangnya dokter. Tapi tinggal di Banjarmasin. Di Banjarmasin tugas ini berpaham ada juga kemerdekaan. Ada Sidin di penjara Teluk Dalam itu kan Sidin karena tuh Sidin dimanapun ada berdakwah wajibnya makan dakwah tuh kan wajib disampaikan melajari orang colong belajaran melihat ini nih heran ngapa orang tuan Pak Haji itu artinya di orang kan akhirnya sudah habis Sidin tadi belum parah apa aja jangan yang tuh apa tuh aku sudah menyampaikan tauhid keimanan apa yang diimanin nang dia itu ada yang percaya ada Tuhan nya Freidengker Tuhan ada kah ya ada ya Tuhan menciptakan alam longan dunia langit dan bumi ini bingung ya akhirnya mengajak berdebat
Kalau pian bisa meyakinkan ya ulun masuk Islam kayaknya. Ya, Batak. Jadi kepala penjara apa sipir-sipir memperhatikan kan, menyaksikan bersama. Ya perdebatan itu dibuka artinya adakah Tuhan atau kada, nah, itu kan dengan cara apa sih dia menyampaikan itulah artinya terciptanya sungai, gunung, bumi, langit itu kada mungkin kalau kada ada menjadikan kan ya itu. Nah itu siapa itu menurut agama Islam itu Allah Ta'ala. Agama Nasrani jadi kayak itu juga percaya ada Tuhan. Jadi pelajari aja sini perbandingan agama tuh kan. Perbandingan agama. Jadi jalan lah akhirnya lama kelamaan hidayahnya dalam perdebatan itu hidayah Tuhan masuk. Namun hidayah ada dapat biar kayak apa ya kan? Kadang aja ya. Ada diberi Tuhan hidayah akhirnya percaya. Ayo kaji ulun nih percaya Tuhan tuh ada. Ulun pelajari ulun masuk Islam di ikrarakan. Jadi soalnya karena di sosialnya menjawab orang tuh mengucapkan syahadat. Syahadat. Nah, itu penyerahan kedaulatan kan kita kan itu di akhir ujung revolusi tuh. Jadi karena masih aja berdakwah yang ditangati Belanda tadi kan ditangkap kedua kalinya ya kan yang dibawa sampai ke penjara di Banjarmasin tuh ada lagi di sini. Jadi sudah bebas, ada bapak kami boleh ke kampung kepada baik, ada ini orangnya ke Jakarta orang. Akhirnya waktu itu tuh kok kan sulit banget itu ekonomi habis kemerdekaan kita tuh masuk mana tuh penyerahan kedaulatan tuh memang sakit lah. Kan sakit lumayan. Artinya kalau besi baju tuh nang waras tuh lumayan banget. Banyak bahari itu kada sandal tuh harap sudah. Kan film memang ini penyakit nih puro, penyakit kulit tuh. Mandi basabun tuh banyak aja jarang mana manusia nih akan tuh. Kebersihan tuh kada terjaga. Nah. Kalau pian ini berapa benang sanak dari? Aku kan banyak lah. Aku nang hidup 7, nang seumur bapak. Nang sabapa aja lain mama itu 8, 15 itu nang hidup. Yang mungkin begawe 20-an. Yang begawe dengan di pengadilan agama adalah jurit dari Abah Pian deh. Yang jadi menurun pas asal masa bapak tulan nang penuhannya itu kan jadi di Banjarmasin, Banjarbaru. Di Banjarbaru itu meninggal sekitar 4 tahun yang lalu, umur 91 tahun dan meninggal telandang umur kan. Waktu presiden masih aktif di Barabaya, presiden termasuk pencetus untuk memisahkan Barabaya dari Kabupaten Nusa Tenggara Tengah. Pendirian kabupaten baru. Jadi setiap hari jadi kabupaten kita tuh dibaca ada ngaran Sidin waktu sekolah di Ponorogo, hari itu kalau ke Ponorogo itu kan pesantren Imam Jarkasi itu luar biasa tuh. Nah, banyak nangkas itu tuh ya udah Khalid kan. Ya, yang mentai. Itu ada urus setahun pada Sidin jadi bertuan senior Sidin. Tapi sama-sama orang Kalimantan bersahabat. Jadi sudah habis masa kemerdekaan segala adalah itu kan sebelum Jepang tuh itu sekolah di Ponorogo tuh. Barabaya ini kan kayak apa kita nih supaya jadi kabupaten sendiri jangan upar kandangan Nusa Selatan kan dibawa juga Sidin walaupun itu ya kan ya adakah apa Tuhan keluarga apa kawan dari aja Sidin jadi Waperdam. Dulu tuh zaman Soekarno wakil Perdana Menteri cewek ini Menko. Nah, Menko bidang keserangan ya Waperdam zaman Soekarno. Jadi membawa sosial apa atau kan di bawahnya. Jadi di bawahnya rombongan nih ke Jakarta atau kan. Hilang lu rumah Sidin tuh dan halin. Apa ya mereka ngelain ini akhirnya aku bawa ini atau orang tua kami pada ini itu juga. Wah jadi ayo istilah surat sakti kan. Bila ada tanda tangan Sidin aman. Boleh, ini awan Menteri Dalam Negeri Sumarno waktu itu lancar ya semuanya. Nah, yalah. Coba mun kada ada nang kayak itu kan. Terlambat sedikit memproses. Nah, apa namanya? Gelar pendidikan pian? Aku kah? Nggih. Iya, aku sekolah lah di sini.
masuk sekolahnya ke PGI Negeri di Muara Warman. Oh, Ahman di Muara Warman Banjar tuh. Banyak sih, Nggih. komplek di situ. Tahun 62 apa kan selesai. Kegiatan dinas bahari itu. Nggih. Masuk ke kanan lebih jam 7:30 mereka sasak manusianya tuh. Masuk apa? Di Ke kampus. komplek tuh. Oh. Komplek Muara Muara Warman Warman di tuh. situ kan mulai SR dulu ada SR, SMP, SKP, SGKP, sama SGPD itu Kumpul jadi satu lah. Semia, di situ komplek tuh. Ada satu ampun Kementerian Agama tuh di situ ada PGA. KDC dulu di situ calon camat tuh KDC khususnya. Jadi camat-camat tuh asal nang lawas-lawas di situ memang kumpulannya. Jadi aku tambah sempat beruntung bahwa di situ. Jadi tahun 62 selesai. Bulan Januari itu ujian terakhir. Nggih. Bulan 29 April itu ya itu SK tanda tuh tanda tangan tanggal surat keputusan dikirim ke rumah. jadi pegawai istilahnya Jadi itu lah. guru agama putra waktu itu ngaran. Itu di Banjar. Di Banjarmasin dah. Alamatnya aku kesini semalam kantor KOA Barabaya. Ya Abah kan jadi naib. Yang pertama di Barabaya ini adalah Abah kami itu. Kenapa sih dia jadi naib? Rupanya imbas kita merdeka bersusun negara kita lah. Di sini perlu ada kantor urusan agama Kecamatan Barabaya. Nah itu kan. Sidin terpilih. Nang menunjuknya dagang Banjar itu kakawanan sedena seperjuangan tokoh-tokoh tuh apa itulah memegang peranan waktu itu kan. Sidin sempat jadi naib. Kebetulan belum ada rumah tuh disewakan kan. Mesin tek aja belum berisi menyewa waktu itu kan. Bah darurat bana kan. Nah, terus Bian habis sekolah tadi ngajar kah Bian? Iya ngajar tuh Bang. Ngajar PGA. lah. Di PGA lah. Nah, PGA. Salah satunya tadi kalau Salun dengar ada murid Bian dari dosen terbiah Pak Saipudin Sabda kah? Iya Antasari. Ini wakil rektor kayaknya ininya sempat Anjing, ya? tekan gitu. Ya lo sempat tekan ya lah. Nggih, sempat tekan di terbiah. Jadi sekarang Sidin tuh murid Pian ya lo bahari. Ya biasa. Nah, tamu kena sambat ngaran kayaknya tahu. Nggih. Nah, jadi sobat Wewersa dari Channel, jadi itu seputar sejarah ataupun kisah asal muasal dari Kampung Kadi yang memang runutannya daripada Tuan Sidin sampai ke Abah Sidin. Ya itulah. Jadi rupanya itulah. Dahulu tuh ulama tuh pendakwah itu kada wani menyinggung politik zaman Belanda tuh. Kada wani dicampur adukan lah. Kada wani lagi. Kenapa Sidin? Tetap Sidin wani merah Belanda sarik tanam untuk musuhnya Sidin. Musuh kita. Kita wajib merdeka. Zaman itu tahulah ada aja bersuara. Man kita kawan merdeka aja gundul kepala kok. Ada mengerti arti merdeka? Nggih. Mau lah jarum sebilah aja kada bisa. Menunggu mampu itu. Tapi ya pada akhirnya merdeka kita. Kayaknya ianya pulang pandirhan. Hendak menuntut menjadi apa katanya pejuang apa namanya kan ada tunjangan veteran. Bajar bapak kami ini itu wah itu pengkhianat. Sidin tahu. Tapi Sidin kada mencampuri. Sidin pensiunan naib ada kan. Nggih. Jadi itu sobat satu Channel. Lalu oleh pemerintah karena Sidin berjuang melalui dakwah, itu diberi anugerah pejuang yang berhak dimakamkan di makam pahlawan, tapi kada umpat itu telah diberi tanda itu upacara itu. Makanya di makam Sidin itu ada upacara bendera pejuang. Dipasang itu minta izin datang ke rumah nenek. Soalnya Komandan Kodim mewakili pemerintahan veteran Legion veteran Banjarmasin yang harus tengah-tengah hadiran. Jadi minta dibacakan sejarah perjuangan Sidin gitu. Itu tahun berapa tuh Sidin diangkat jadi pejuang lah bahasanya tuh? Tahun 91 92. Jadi kan dicari itu. Memang ada runutan sejarahnya ya lah.
Jadi diangkat sini jadi pejuang. Nang jadi kadi pejuang juga. Ya lo. Kalau kadi kami kayak Haji Muhtar tuh memerintah oleh si Den itu temannya telah. Ya. Nah si Den ini urusan keagamaan saja kan, ada beberapa politik. Ada si Den. politik. Ada politik si Den. Emang dulu agama lawan politik itu kan dicampurnya lah. Seolah-olahnya kayak itu. Angge. Politik aja orang Bali itu haram ya. Kayak itu. Angge bahari lah. Ada politik nang nggak apa nang dikatakan haram doang. Nah, itu kan kalau Angge. ya politik itu kan bila ada kepentingan ya itu kawan. Nah, bila ada berlainan kepentingan bisa lawan politik kan, lain kepentingan. Jadi tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada musuh abadi gitulah. Angge. Oke sobat WR 101 channel. Mungkin sampai sini dulu perbincangan kita bersama Haji Mugni, juriatnya asal muasal daripada Kampung Kadi. Oke, thank you dan terima kasih.